Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Presiden omon-omon, apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang? Presiden menegaskan bertanggung jawab membayar utang WUS itu. Satu pernyataan yang sekilas terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Bisa segera berdiri sebagai seorang pemimpin yang mungkin bisa menatap ke depan, gitu kan? Nah, sekarang ternyata enggak. Dia masih seperti merasa berhutang budi pada Jokowi. Sekaligus dia memang masih belum merasa aman dari ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Jokowi. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaanmu pun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Bisa segera berdiri sebagai seorang pemimpin yang mungkin bisa menatap ke depan, gitu kan? Nah, sekarang ternyata enggak. Dia masih seperti merasa berhutang budi pada Jokowi. Sekaligus dia memang masih belum merasa aman dari ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Jokowi. Jadi dari sisi Pak Prabowo saya melihat itu. Jadi insecurity Prabowo itu betul-betul nyata. Pak Prabowo sedang insecure. Dia pernah dikalahkan oleh Jokowi 2 kali periode. Dia melihat sendiri dengan mata dan mengalami bagaimana Pak Jokowi ini orang yang sangat lihai bermain politik, bisa melakukan segala cara untuk mengamankan kepentingan, untuk mencapai tujuan, dan itu betul-betul membekas dalam diri Prabowo, dalam benak itu yang Prabowo. membuat dia takut ya? Dia takut. Karena dia tahu Pak Jokowi ini bisa menghalalkan segala cara. Bisa menghalalkan segala cara, dan dia masih belum punya kepercayaan diri gitu, bahwa dia pernah dikalahkan dan bahwa dia melihat segala move-nya yang dilakukan ini membuat seorang mantan tentara ternyata harus bertekuk lutut juga di titik ini, bertekuk lutut sama Mulyono. Nah, ini sangat disayangkan ya. Lalu yang kedua, insecurity Prabowo itu juga bukan insecurity terhadap Jokowi saja, tapi juga insecurity terhadap keberadaan oposisi. Jadi dia punya kecenderungan untuk meniadakan oposisi. Dia masukkan semua orang yang dianggap ya sedikit-sedikit telah memberi jasa pada dia, semuanya dirangkulkan. Lalu kemudian dia memasukkan juga pihak-pihak yang dilihat potensial akan marah, akan kecewa, dimasukkan. Jadi insecurity Pak Prabowo itu juga insecurity terhadap adanya oposisi, adanya pihak yang berlawanan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara pemimpin yang kelihatannya sangar, pemimpin yang kelihatannya seram gitu, itu bukan berarti karena dia bebas rasa takut atau dia benar-benar seorang pemberani. Bisa jadi itu dibentuk oleh justru insecurity tadi. Dia tidak merasa percaya diri, dia selalu melihat pihak-pihak yang berseberangan, dia merasa kekuasaan dia itu belum kokoh dan belum aman. Presiden menegaskan bertanggung jawab membayar utang WUS itu. Satu pernyataan yang sekilas terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Nggak usah khawatir ribut-ribut WUS, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab semuanya. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Kalimat saya tanggung jawab WUS terdengar gagah, tapi di baliknya ada janji besar. Pemerintah siap menanggung utang ratusan triliun dengan dari mana membayarnya? Dari rampasan koruptor atau dari pajak? Kalau memang benar misalnya dari pajak, termasuk juga uang rampasan dari koruptor,
Apakah uangnya cukup? Dan kalau tidak cukup, siapa yang nantinya akan membayar? Prabowo Subianto menegaskan WUS itu tadi sebagai bagian dari public service obligation, ya, tanggung jawab negara untuk pelayanan publik. Jangan dihitung untung rugi, ini tanggung jawab pemerintah. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation. Masalahnya selama ini PSO itu diberikan pada transportasi massal yang murah, seperti KRL, kereta ekonomi, kapal perintis, bus perintis, bukan untuk proyek premium seperti WUS. Dengan menyebut WUS sebagai PSO, Presiden membuka jalan agar proyek ini bisa dibiayai negara. Tapi di sisi lain, garis pembatas antara bisnis BUMN dan tanggung jawab APBN ini mulai kabur. Sejak Presiden mengucapkan itu tadi, proyek WUS tidak lagi sekedar bisnis, dia sudah berubah menjadi simbol tanggung jawab negara. Nah, bagian yang paling menarik kan Presiden tadi menyinggung selain soal pajak, itu juga menyinggung uang rampasan dari koruptor nih sebagai sumber pembiayaan utang. Secara moral ini pesan yang kuat, tapi secara fiskal ini ide rumit. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kami rakyat ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%. Kan gila itu namanya. Menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah. Memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja, tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penentu kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apa kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu yang betul-betul macan aja seperti yang Bapak gadang-gadang, ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya. Bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaanmu pun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal. Dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa untuk anak sekolah itu? Itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung. Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran, untung selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat, pro ormas, pro negara lain.
selain ketololan dengan menjual data ke Amerika Serikat, yang lebih tolol dan lebih absurd lagi adalah kebijakan PPATK berhak memblokir rekening di bank yang tidak terpakai selama 3 bulan. Itu pelanggaran hak asasi manusia, bos. Bapak belajar dari mana? Penasihatmu, menterimu dari mana pendidikannya semua? Kok semakin tolol gitu loh. Kemudian masalah tanah. Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut disita oleh negara. Kebijakan macam apa itu? Kok jadi kita mundur ke zaman sebelum kemerdekaan? Zaman kolonial? Menghilangkan hak rakyat secara semena-mena. Seandainya itu tanah warisan, ya, jadi disita oleh negara karena tidak dipelihara atau dipakai selama 2 tahun. Peraturanmu peraturan goblok semua. Ya suka-suka orang terhadap tanahnya. Mau dibiarkan dulu dipakai sebagai lapangan bola kek, mau dibiarkan dulu untuk penghijauan kek, selama 2 tahun atau beberapa tahun. Tapi negara akan menyitanya kalau tidak dipakai selama 2 tahun. Kan gila. Kalau mengeluarkan kebijakan itu dipikirkan dulu. Jangan seperti PPATK itu. Dikeluarkan kebijakan, kemudian dibatalkan. Tapi sudah ada efek negatifnya kepada orang lain. Bahkan ada orang yang sudah meninggal karena rekeningnya tidak bisa dicairkan. Itu namanya membunuh secara tidak langsung. Jangan karena Bapak Presiden jadi suka-sukamu. Dulu kami berharap bahwa sebagai seorang jenderal, Bapak itu jiwanya jiwa Indonesia, jiwa seorang pejuang. Ternyata jauh panggang dari api. Salah pilih kan? Pernyataan yang sangat menarik dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo mengambil alih ya hutang dan pasang badan tentang kerugian kereta cepat Wus ya teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya, dan kita sudah tonton beberapa cuplikan video tadi ya. Dan apakah dampaknya setelah pernyataan Prabowo ini nanti ya? Apakah nanti akan menjadi dampak yang serius terhadap masyarakat yang akan berpikir bahwa Pak Prabowo ini ternyata masih berpihak kepada Pak Jokowi, sedangkan masyarakat ini dari kemarin-kemarin juga kita tahu di media sosial sangat ramai sekali ya untuk mengusut tuntas ya tentang dugaan markup kereta cepat ini ya. Sebenarnya oke, kita baik-baik saja dan kita dukung pernyataan Pak Prabowo ini ya untuk pasang badan dan akan mengambil alih dan akan ditanggung oleh Pak Prabowo ya hutang kereta cepat ini ya. Kita mendukung saja, karena tapi untuk dugaan-dugaan markup, dugaan korupsi ini ya tentunya masyarakat minta tetap diusut. Oke, dilanjut, tidak jadi masalah untuk program-programnya dan proyeknya ya. Nah, namun untuk dugaan markup dan dugaan korupsi ini tetap diusut. Itu menurut masyarakat dan menurut netizen ya. Tadi banyak sekali saya lihat komentar di kolom komentar video ya, pernyataan Pak Prabowo ini. Banyak sekali yang meminta agar tetap diusut untuk markupnya ya. Dan ini Pak Prabowo ini pernyataannya ini banyak sekali juga yang nggak setuju dengan pernyataan Pak Prabowo ya. Karena dengan tegas Pak Prabowo menyatakan ini uang dari mana. Ternyata tadi juga ada cuplikan video itu dari pajak rakyat, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Ya sama saja kalau Pak Prabowo yang nanggung katanya, akan tapi tetap saja mengambil pajak masyarakat, pajak rakyat, itu tetap sama saja ya. Kalau kita menilai dan kita melihat pernyataan Pak Prabowo ini, kalau kita ya kaitkan atau kita sinkronkan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini memang sangat dekat sekali ya. Dan bahkan Pak Prabowo ini seakan-akan seperti kayak ketakutan gitu ya teman-teman ya. Seperti yang tadi dibilang oleh ibu-ibu tadi, mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya belum kuat ya, karena masih takut gitu ya. Memang beliau adalah seorang jenderal ya gitu ya, kan, tapi belum kuat dan masih ada rasa ketakutan. Bahkan orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan Pak Prabowo itu diambil dan dijadikan atau diberikan panggung atau diberikan jabatan gitu ya teman-teman ya. Dan itu bisa jadi seperti itu ya.
Atau memang Pak Prabowo ini sebenarnya tahu ya jika kereta cepat ini rugi dan memang ada dugaan-dugaan markup ini, akan tetapi beliau ini merasa hutang budi kepada Jokowi dan beliau juga seakan-akan mendukung Pak Jokowi, bahkan ingin melanjutkan kereta cepat ini hingga akan dibangun di beberapa wilayah lagi, padahal sudah tahu kalau ini rugi, dan tetap saja rakyat yang menanggung semuanya ya teman-teman ya.